لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini kembali kami sebagai khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, bulan ini tepatnya sejak kemarin 12 Rabiul Awal adalah bulan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang menjadi contoh dan tauladan dari seluruh aspek kehidupan. Manusia yang paling besar di antara manusia-manusia besar dunia, seorang pemimpin paling besar di antara pemimpin-pemimpin besar dunia. Seluruh kehidupannya menjadi contoh dan tauladan dan dibangkitkan untuk seluruh umat manusia dan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat 107 dari surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ayat ini menyimpan rahasia yang luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman rahmatan lil mu'minin, tetapi berfirman rahmatan lil alamin? Sementara sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang diutus buat orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan paling tidak ada 5 faktor, 5 rahasia sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Yang pertama, li'annahu ja'ahum bil huda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa petunjuk. Wa 'allamahum ba'dal jahalah,
memberikan pencerahan kepada mereka setelah mereka berada dalam kebodohan. Wa hadahum minadh dhalalah, membawa petunjuk, menyelamatkan mereka dari kesesatan. Wan najata minasyaqawatil uzma, menyelamatkan mereka juga dari kekecewaan yang besar dan agung. Wa nalu ala yadayhi al-khairatil katsira fil akhirati wal ula, dan melalui beliaulah umat manusia terangkat dengan segala kelebihan, keistimewaan, keagungan dan kebesarannya. Hatta al-kuffara ruhimu bih, sampai orang-orang yang tidak beriman pun mendapatkan percikan rahmat yang dibawa oleh beliau. Apa rahmat itu? Haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya wa lam yasta'silhumul azabu fil akhirah, yaitu ditundakannya azab dan siksa yang akan dirasakan oleh mereka di dunia ini sampai nanti di akhirat pasti mereka rasakan itu. Ketika pada masa nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, apabila umatnya membangkang, apabila umatnya menantang dan tidak mau mengikuti ajakan yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu, Allah Subhanahu wa ta'ala membayar mereka dengan kontan, diturunkan azab dan siksa yang beragam. Itulah firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 30 yang berbunyi, fakullan akhadna bidzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Semuanya, kata Allah, kami binasakan, kami celakakan, kami turunkan azab sesuai dengan dosa dan kesalahannya. Ada yang dikirim angin yang panas, ada yang dijadikan terbenam dia ke dalam, masuk ke dalam bumi, ada yang tenggelam di lautan. Semua itu, kata Allah, bukan karena Allah menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang menzalimi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di tengah-tengah masyarakat yang pada waktu itu dikenal dengan masyarakat yang berada pada zaman jahiliyah. Jahiliyah bukanlah antonim daripada kepandaian, kepintaran, tetapi jahiliyah di situ bukanlah berarti bodoh, tetapi mereka adalah masyarakat yang sudah maju, masyarakat yang begitu tinggi peradabannya, masyarakat yang begitu tinggi pula di dalam bahasa dan sastranya. Bodoh di sini diartikan bodoh dalam pengertian tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah, dan tidak mau tahu siapa di balik semuanya itu, kekuasaan yang menciptakan mereka, yang menjadikan mereka bisa hidup di dunia. Semua itu mereka pura-pura tidak tahu, menyembah berhala yang dibuat tapi tidak bisa menciptakan sesuatu. Segala sesuatu berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan pikiran yang sehat dan waras. Maka dari itulah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh pamannya Abu Jahal, "Madza turidu minna ya Muhammad?" Apa yang engkau inginkan dari kami? Rasul menjawab, aku tidak minta banyak dari kalian. Aku hanya meminta satu kalimat saja.
La ilaha illallah. Tapi kata-kata itu tidak diungkapkan oleh Nabi, dan Abu Jahal pun tidak mempertanyakannya. Kalau begitu engkau sampaikan kepada masyarakat Quraisy. Nabi menjawab, aku tidak punya masa untuk itu. Abu Jahal akhirnya menawarkan, bagaimana sekiranya masyarakat Quraisy aku kumpulkan di suatu tempat dan engkau sampaikan apa yang engkau inginkan itu. Nabi kita menjawab, itu yang aku inginkan. Dikumpulkan di Bukit Sofa. Setelah mereka berkumpul semuanya, Abu Jahal terus berdiri dan mengatakan kepada kaum Quraisy, ya ma'syara Quraisy, hadza Muhammadun talaba minna kalimatan wahidah. Inilah yang bernama Muhammad. Dia minta kepada kita hanya satu kalimat saja. Ketika ditanya ma hadhil kalimatul wahidah ya Muhammad, apa yang engkau maksudkan itu? Nabi terus menjawab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada waktu itulah diturunkan firman Allah di dalam surah Shad ayat 5, 6 dan 7. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab wantalaqa al-mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaf. Apakah yang bernama Muhammad ini menjadikan Tuhan itu satu, sementara Tuhan selama ini ratusan jumlahnya? Kalau begitu, ini adalah sesuatu yang aneh. Maka dari itu bubar kalian semua dan jaga keimanan kalian, kepercayaan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dan apabila kalian mengikuti yang bernama Muhammad, inna hadza la syai'un yurad, itulah yang diinginkan olehnya. Kita juga, kata mereka, tidak pernah mendengar ada Tuhan itu satu yang diajarkan oleh agama terakhir. Maka kalau begitu semua yang disampaikan itu adalah dusta belaka. Perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa melalui satu perjuangan panjang dengan keteladanan beliau. Beliau adalah seorang pendidik ulung, menyampaikan segala sesuatu dengan cara yang terbaik, dengan metode pendidikan yang terbaik, dengan akhlak dan budi pekertinya yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh dan tauladan yang harus kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itulah firman Allah dalam ayat 21 dari surah Al-Ahzab. Sungguh tidak diragukan lagi pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri keteladanan yang baik bagi mereka-mereka yang mengharapkan pahala dari Allah hari kiamat dan selalu berzikir dengan zikir yang banyak. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya yang lain bahwa beliau adalah manusia yang mempunyai budi pekerti yang agung. Dalam ayat 4 surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh betul tidak diragukan lagi engkau adalah sosok manusia yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat itu mengatakan wa innaka ya Muhammad la'ala adabin rafi'in jam wa khuluqin fadilin karim. Faqad jama'a Allahu fika al-fadail wal kamalat. Sesungguhnya pada pribadimu wahai Muhammad memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak ada tandingannya,
budi pekerti yang mulia terkombinasi di dalam pribadimu itu segala macam bentuk keistimewaan, kesempurnaan, keagungan dan kebesaran. Maka dari itulah ketika kita kaum muslimin memperingati hari kelahiran beliau dengan mendengarkan sejarah dari perjalanan kehidupan beliau yang sering diungkapkan melalui kitab-kitab maulid dengan segala bentuk dan ragamnya, mengingatkan kita betapa hebatnya beliau seorang tokoh melalui satu perjuangan panjang dengan akhlak dan budi pekertinya. Beliau menyampaikan ad-da'wah al-islamiyah. Maka dari itu tidak ada ungkapan yang lain, tidak ada keinginan yang lain. Apa yang kita lakukan dengan segala bentuk dan ragam cara kita memperingati kelahiran beliau adalah ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itulah firman Allah di dalam ayat 58 dari surah Yunus. Tidak ada dari kita ketika memperingati kelahiran beliau dengan pujian-pujian yang tersirat di dalam hati kita untuk merubah posisi beliau dari seorang nabi menjadi Tuhan yang kita sembah. Itu adalah ungkapan dan pujian. Kita terus bertanya, dengan bahasa apa yang harus kita ungkapkan? Dengan kata-kata yang indah yang bagaimana yang harus kita torehkan, harus kita tuliskan. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai memberikan pujian yang begitu hebat dan dahsyat. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Seorang penulis penyair pernah mengatakan, wa idallahu asna ma huwa alaihi ahduhu alaika fama miqdaru ma tamdahul wara. Kalau yang paling berhak untuk menyampaikan pujian Allah Subhanahu wa taala sudah memujinya, pertanyaannya di mana kira-kira posisi pujian yang disampaikan oleh manusia. Dari itulah manusia sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan seorang manusia sosok seperti junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair pernah menyampaikan di dalam bait syairnya, lam yakhluqir rahmanu mithla Muhammadin bainal wara basharan 'alal itlaqi. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang tidak pernah menciptakan seseorang seperti itu di antara manusia secara keseluruhan. Tetapi kata beliau, banyak manusia yang tidak tahu tentang kebesaran dan keagungannya. Kalla wala arafal khalaiqu qadrahu fama fawqahu haqqan siwal khallaqi. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menyainginya. Itulah pencipta yang menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya. Terus bertanya, madza aqulu bi wasfihi wa madihihi wa sanahu dauman bahirul isyraqi. Apa yang aku bisa sampaikan? Ungkapan memujinya dengan menyebutkan karakter-karakternya, sifat-sifat yang dimilikinya, sementara beliau tanpa dipuji, beliau memancarkan sinarnya kapan saja yang diinginkan. Wa huwa alladzi ursila lin-nasi rahmatan wa ata yatimmu makarimal akhlaqi. Beliaulah yang diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam, dan beliau datang dengan membawa budi pekerti. Itulah yang disebut dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah.
Cerita tentang beliau bukanlah cerita dongeng belaka. Katanya, menurut ceritanya, kabarnya, tetapi semua cerita itu sampai kepada kita melalui jalur periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dari itu sebahagian dari para ulama menuliskan karya-karya monumentalnya. Di antaranya adalah Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Saurah, yang wafat 279 Hijriah, dengan karyanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Al-Imam Al-Baghawi, seorang mufassir dan muhaddis pada abad ke-6 yang wafat 516 Hijriah, menuliskan karyanya juga 2 jilid besar, Al-Mukhtar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar, dan seterusnya sampai dengan Al-Imam Ibnu Katsir yang kita kenal sebagai seorang mufassir abad ke-8 Hijriah yang wafat 774 Hijriah, menuliskan pula karyanya dengan judul Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampai dengan sekarang ini. Para ulama-ulama kontemporer menuliskan karya-karyanya yang diberi judul Syama'ilul Mustafa, seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang wafat 1436 Hijriah yang lalu. Begitu juga As-Sallabi dengan karyanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya, menjadikan rujukan kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang penuh dengan ketauladanan, contoh buat kita semua dalam seluruh aspek kehidupannya. Maka dari itu, sebagai umatnya, untuk bisa menanamkan cinta kepada beliau, cinta kepada beliau tidak lain adalah dengan menjalankan syariat yang beliau sampaikan kepada kita. Apabila kita bisa melaksanakan itu, dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mencintai kita dan mengampunkan dosa dan kesalahan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itulah firman Allah ayat 31 dari surah Ali Imran. Katakan ya Muhammad, kalau mereka cinta kepadamu, maka ikuti aku. Ikuti aku artinya melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pasti akan membalas cinta itu. Ampunkan dosa dan kesalahannya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang bisa mencintai Nabi, di samping melaksanakan ajaran yang beliau bawa, juga melanjutkan perjuangan yang beliau lakukan, senantiasa memperbanyak menyebut nama beliau dengan membaca sholawat dengan segala macam ragam dan bunyinya, dan juga tidak lain kita menanamkan cinta itu agar beliau mencintai kita. Beliau mengatakan di dalam sabdanya, nanti pada hari akhirat seseorang itu akan bersama dan berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'a man ahabba. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang tidak lain tujuannya mengingatkan kita kepada perjalanan kehidupan beliau yang penuh dengan contoh dan ketauladanan itu, menjadikan kita orang yang cinta kepada beliau, orang yang berjanji untuk melaksanakan dengan baik ajaran-ajaran yang beliau bawa. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah maka di antara pesan-pesan beliau bahwa selama kita hidup di dunia,
kita diberikan kebebasan untuk itu. Tetapi ingat bahwa di balik kehidupan itu akan ada kematian dan ada pembalasannya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Sekecil apapun apabila itu adalah kebaikan, Allah berjanji akan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, apabila yang dilakukan itu adalah pelanggaran, Allah pun sudah mempersiapkan azab dan siksanya yang pedih. Apa yang sudah kita persiapkan untuk itu? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap pribadi memperhitungkan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad masabihil wura. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على نبيه قديما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من عشرة الكرام وعن عمي نبيك خير الناس وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.